Raffi sebagai ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian soal pretest, di mana soal pretest ini diberikan untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi kita pada hari ini. Baik, Ibu akan berikan. Silakan kalian kerjakan selama 5 menit. Baik Ibu. Baik, sudah cukup. Silakan dikumpulkan. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem pencernaan manusia, yang mana khususnya nanti kita akan mempelajari mengenai organ pencernaan manusia. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita, yang mana pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan organ pencernaan pada manusia dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan organ pencernaan pada manusia dengan benar. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia dengan benar. Baik, sebelum masuk ke materi, dari kalian apakah tahu ini gambar apa? Saya Bu. Baik, silakan Raffi jawab. Organ pencernaan manusia. Betul sekali Raffi. Beri aplaus kepada Raffi. Sebelum kita masuk ke materi mengenai organ pencernaan manusia, alangkah baiknya kalian mengetahui apa itu sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Lalu proses pencernaan pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pencernaan secara mekanis, yaitu pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk lebih halus. Yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi, di mana pencernaan secara kimiawi ini yaitu larutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul lebih kecil. Oke. Selanjutnya yaitu kenapa kita penting mempelajari sistem pencernaan manusia. Apakah ada yang tahu? Tidak Bu. Ibu jelaskan. Jadi kenapa kita penting mempelajari sistem pencernaan manusia? Yaitu karena untuk sistem pencernaan bertanggung jawab untuk memecah makanan yang kita makan menjadi nutrisi yang dapat diserap dan digunakan tubuh kita untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan. Mempelajari sistem pencernaan membantu kita memahami bagaimana fungsinya dan bagaimana sistem tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pada makanan, penyakit, dan gaya hidup. Baik, di sini kita akan masuk ke materi pengertian dari organ pencernaan manusia, di mana organ pencernaan adalah sistem tubuh yang berperan sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Tugas utamanya adalah memproses makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Sampai di sini paham anak-anak? Paham Bu. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke materi organ pencernaan manusia. Di sini Ibu sudah menyiapkan manekin organ pencernaan manusia. Dari kalian, apakah ada yang bisa menunjukkan salah satu dari organ pencernaan manusia? Kepada Raffi, silakan untuk maju ke depan. Ya Bu. Satu organ pencernaan itu rongga mulut Bu. Baik, betul sekali. Jadi salah satu organ pencernaan kita yaitu ada rongga mulut. Benar ya apa yang dikatakan oleh Raffi. Beri aplaus untuk Raffi. Baik, terima kasih Raffi. Baik anak-anak. Organ pencernaan manusia yang pertama yaitu rongga mulut. Jadi ini adalah rongga mulut. Rongga mulut adalah organ pertama yang
bisa ditunjukkan di sebelah sini. Kerongkongan adalah tabung otot yang menghubungkan antara tenggorokan menuju ke lambung. Jadi di sini lambung. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Organ pencernaan selanjutnya yaitu lambung, di mana lambung itu berfungsi sebagai tempat menampung makanan dan minuman yang telah kita konsumsi sehari-hari. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baik anak-anak, untuk organ selanjutnya apakah ada yang tahu? Jika ada yang tahu silakan tunjukkan. Ada, Bu. Baik, silakan Anton maju ke depan. Baik kawan-kawan dan itu usus halus itu berada di sini. Ini usus halusnya kawan-kawan. Ya betul sekali anak-anak. Jadi apa yang ditunjuk oleh Anton ini benar sekali yaitu usus halus. Silakan beri apresiasi untuk Anton. Terima kasih Anton. Jadi anak-anak, usus halus adalah salah satu bagian sistem pencernaan yang memiliki peran penting. Salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman yang telah kita konsumsi. Organ selanjutnya yaitu usus besar, di mana di sini ditunjukkan bagian dari usus besar adalah bagian yang berwarna abu-abu ini. Dari sini paham anak-anak? Paham. Baik. Usus besar ya. Salah satu fungsi dari usus besar dalam sistem pencernaan adalah untuk menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam timus sebelum membentuk feses. Dan organ pencernaan pada manusia yang terakhir yaitu adalah rektum. Jadi di sini ditunjukkan rektum itu ada di sini, di mana ini adalah tempat proses akhir dari pencernaan kalian. Dari penjelasan ibu, apakah sudah paham anak-anak? Paham. Untuk selanjutnya, ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Jadi sistemnya itu kalian akan dibagikan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu dari Witri sampai Alifa, lalu kelompok kedua yaitu dari Widya sampai Dila. Apakah dipahami? Nah, di sana sudah ibu berikan kepada kalian. Untuk Anton dan Rafi, silakan diperhatikan lagi. Iya, Ibu. Baik. Sistemnya yaitu yang pertama kalian identifikasi nama organ pencernaan di bawah ini. Di sana sudah diletakkan gambar. Kalian identifikasi nama organ pencernaannya. Lalu kalian tuliskan urutan dari sistem pencernaan tersebut. Dan lembar selanjutnya yaitu kalian menuliskan fungsi dari masing-masing organ pencernaan tersebut. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, silakan dikerjakan dan nanti silakan untuk kalian perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikannya. Baik, Dela, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Silakan dilanjutkan. Baik anak-anak, untuk waktu pengerjaannya sudah selesai, silakan kalian presentasi untuk perwakilan dari setiap kelompok, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu pada urutan identifikasi nama organ pencernaan di bawah ini dan tuliskan urutan sistem pencernaan. Yang pertama itu ada rongga mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang keenam ada rektum. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari perwakilan dari kelompok 1. Silakan memberikan tepuk tangan. Dari kelompok 2, apakah ada tanggapan mengenai dari penampilan dari kelompok 1? Belum. Oke, terima kasih. Silakan duduk untuk alam. Untuk kelompok 2, silakan
saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu, nama organnya itu rongga mulut, berfungsi dalam proses pencernaan, makanan, dan juga minuman. Yang kedua itu ada kerongkongan, yang berfungsi membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Yang ketiga itu ada lambung, yang berfungsi menampung makanan dan minuman, mengolah dan juga mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Selanjutnya itu ada usus halus, di mana dia berperan dalam proses penyerapan isi dan makanan dan juga minuman. Ada usus besar, yang berfungsi untuk menyerap vitamin dan juga cairan. Yang terakhir itu ada rektum, sebagai pintu keluar produk akhir pencernaan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, baik sekali hasilnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah dari kelompok 1 ada tanggapan mengenai presentasi dari kelompok 2? Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Baik anak-anak, untuk selanjutnya yaitu apakah ada dari kalian yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Baik, kepada Arifah silakan. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari pertemuan hari ini yaitu organ pencernaan adalah sistem tubuh yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Organ pencernaan ini juga terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus mulut, usus halus, usus besar, dan anus. Dan tentunya setiap organ tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh Arifah. Silakan beri apresiasi untuk Arifah. Baik anak-anak, sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Widya, silakan. Bertanya, apa tugas utama dari organ pencernaan manusia? Jangan. Terima kasih Widya atas pertanyaannya. Jadi, tugas utama dari organ pencernaan manusia adalah memproses makanan dan minuman yang sudah kita konsumsi sehari-hari. Bagaimana Widya atas jawabannya? Apakah sudah dipahami? Baik anak-anak, apakah ada lagi pertanyaan sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini? Jika tidak, ibu akan memberikan kalian soal proses. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Baik, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian buka LKS pada halaman 16 sampai dengan 26. Di sana ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Apakah paham anak-anak untuk tugasnya? Paham, Bu. Oke. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Rafi sebagai ketua kelas agar memimpin doa terlebih dahulu. Kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas kesempatan